Pernah nggak kamu sudah capek-capek bikin video YouTube, edit berjam-jam, judul sudah kelihatan menarik, thumbnail juga sudah keren. Tapi pas dicari di YouTube, videonya nggak muncul sama sekali. Bahkan pakai judul persis pun tetap hilang. Banyak kreator mengira ini karena saingan terlalu besar atau algoritma YouTube yang nggak adil. Padahal kenyataannya, ada beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa kita sadar, yang justru membuat YouTube tidak merekomendasikan video kamu ke hasil pencarian. Di video ini kita akan bongkar satu persatu penyebab kenapa video YouTube bisa tenggelam di penelusuran, meskipun channel kamu sudah aktif dan rajin upload. Pernah gak sih kamu merasa bingung kenapa video YouTube kamu seperti nggak dianggap sama algoritma? Sudah upload berkali-kali, konsisten, bahkan sudah optimal judul ya dan juga thumbnail, tapi hasilnya tetap sama. Video tidak muncul di penelusuran saat kamu cari dengan kata kunci tertentu, yang muncul justru video orang lain, bahkan yang kualitasnya menurut kamu biasa saja. Banyak kreator akhirnya menyerah dan menganggap YouTube itu soal keberuntungan, padahal sebenarnya ada beberapa penyebab ya, teknis dan kebiasaan kecil yang sering diabaikan, tapi dampaknya besar banget ke visibilitas video. Di video ini kita akan bahas secara lengkap kenapa video YouTube bisa tidak muncul di pencarian. Kesalahan apa saja yang sering dilakukan kreator pemula maupun yang sudah lama, dan tentu saja bagaimana cara memperbaikinya supaya video kamu punya peluang lebih besar muncul di halaman penelusuran ataupun pencarian di YouTube. Nah, buat kamu yang mungkin mengalami kendala yang sama yang sudah saya jelaskan di awal, jadi bisa tonton video ini sampai selesai. Jadi saya juga akan jelaskan ya seputar bagaimana tips strateginya agar video kita bisa lebih mudah ditemukan di pencarian dari YouTube. Kita langsung masuk di bagian dari aplikasi YouTube. Nah, ini adalah salah satu channel saya. Kemudian ya, jika kamu pengen cepat ya di YouTube ini, itu ada yang namanya adalah kita bisa menggunakan fitur bantuan dari Google Ads. Nah, caranya klik saja di bagian titik 3 di sini. Kemudian perhatikan di sini itu ada fitur promosikan, dimana kita bisa manfaatkan Google Ads ya untuk mempromosikan dari video kita ataupun dari channel kita. Nah, itu kalau yang pengen cepat. Ya, tapi disclaimer terlebih dahulu, untuk menggunakan fitur promosi ini itu tentunya kita itu berbayar, artinya kita membayar ke Google ya, dengan dana yang kita bayar itu kita bisa promosikan untuk channel kita, dan untuk di bagian dari perharinya itu bisa kita setting ya, misalkan kita pengen promosikan 15.000 satu hari ya, 10.000 satu hari, itu bisa, itu tergantung kita yang setting ya. Nah, sistemnya sendiri kita tinggal transfer saja ke Google Ads. Nanti setelah masuk di bagian saldo, nah saldo tersebutlah buat mempromosikan channel YouTube kita kalau itu pengen versi cepat ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan versi promosi ya, jadi strategi yang pertama adalah pastikan kita bisa menggunakan kata kunci judul yang tepat. Nah, tujuannya agar video kita itu lebih ditemukan di pencarian ataupun di penelusuran. Karena banyak sekali yang mungkin sudah lama upload tapi susah banget videonya itu ditemukan di pencarian ataupun di penelusuran. Nah, strategi yang pertama ketika kita membuat sebuah judul, mungkin sudah banyak juga yang membahas bahwa kita harus membuat judul yang mengandung kata kunci ya, yang mengandung kata kunci itu adalah judul yang sering banyak dicari. Nah, itu tergantung lagi, kembali lagi ke niche konten yang teman-teman buat. Nah, tapi kalau pengen versinya cepat ya, kita bisa melakukan fitur promosi, tapi promosi ini adalah kita yang membayar ataupun kita mengisi saldo di Google Ads. Nanti dari saldo tersebut kita bisa gunakan buat promosi channel YouTube kita ya. Dengan fitur tersebut ya, walaupun kita nggak mengisi deskripsi ataupun kata kunci, kalau kita sudah pakai fitur promosi, ketika viewsnya rame ya pastinya akan lebih mudah ditemukan di pencarian. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak menggunakan fitur ataupun teknik dari promosi ini, dan kenapa channel YouTube kita itu sulit ditemukan di pencarian? Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, kita langsung masuk di bagian dari analitik di salah satu channel saya. Teman-teman bisa perhatikan, jadi video saya itu cara penonton menemukan video saya itu yang pertama 38% tertinggi dari fitur jelajah. Artinya fitur jelajah ini bisa ditemukan dari Google Chrome, dari YouTube ataupun dari website yang lainnya ya. Kemudian di sini 29% dari penelusuran YouTube. Artinya ketika orang mencari di YouTube nih di penelusuran ya, video saya itu ditemukan.
Nah, jadi karena di sini saya tidak menggunakan teknik dari promosi, ya saya menggunakan kata kunci yang memang banyak orang cari sehingga lebih mudah ditemukan. Nah, di sini untuk channel saya sendiri ditemukan dari yang paling tinggi ya. Di sini ada fitur jelajah, ada penelusuran YouTube, ada rekomendasi video di 23%. Nah, rekomendasi video ini adalah ketika channel kita itu satu topik, itu akan lebih mudah direkomendasikan. Ya, kemudian di sini ada fitur YouTube lainnya. Nah, jadi seperti ini, ada halaman channel. Dan yang paling tinggi itu adalah kita langsung buka data real ya. Di sini itu dari fitur jelajah itu sekitar 891 dengan total persenan. Di sini itu 38% dari fitur jelajah ya. Kemudian dari 29% itu dari penelusuran YouTube. Artinya orang ketika mencari misalkan tutorial YouTube, mereka menemukan video saya di sana. Ya, walaupun saya tidak menggunakan teknik dari promosi di sini, karena saya yang pertama adalah fokus pada satu topik, dan yang kedua karena saya mungkin satu hari itu pasti saya upload satu konten ya, jadi mungkin video baru itu juga akan lebih ditemukan ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada rekomendasi video. Rekomendasi video ini adalah channel saya ini direkomendasikan ke topik-topik yang setema, yang sama, yang misalkan membahas seputar YouTube. Jadi seperti itu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, kenapa channel YouTube kita tidak ditemukan pencarian? Nah, di sini karena kita sering mengabaikan yang namanya adalah deskripsi ya di dalam video kita. Nah, di sini kita langsung masuk di salah satu dari video saya, kita masuk di bagian dari deskripsinya. Jadi penyebab yang pertama itu teman-teman mengabaikan yang namanya adalah deskripsi. Nah, jadi strateginya agar video kita itu lebih mudah ditemukan di pencarian, yang pertama kita harus menambahkan deskripsi ya. Jadi saya menambahkan deskripsi di sini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini saya juga menambahkan hashtag ya. Jadi tujuannya ya agar di sini itu lebih ditemukan ke misalkan YouTuber pemula yang pengen membangun channel YouTube-nya. Jadi salah satu yang pertama yang harus kita lakukan adalah deskripsi jangan sampai kosong. Ketika deskripsi kita kosong, misalkan kita tidak pakai fitur promosi, yaitu akan sulit untuk channel YouTube kita ditemukan di penelusuran ataupun bahkan di pencarian. Nah, berbeda ketika channel kita masih baru. Jadi kalau channel kita masih baru, itu tidak ditemukan di penelusuran, itu wajar karena biasanya channel itu butuh yang namanya adalah adaptasi, itu sekitar seminggu, yaitu untuk channel baru. Tapi kalau channel lama, misalkan kita sudah lama upload, nggak ketemu di penelusuran, ya itu tandanya kita mungkin di bagian dari deskripsi kurang tepat. Itu untuk yang pertama. Jadi jangan abaikan di deskripsi. Deskripsi ini wajib kita isi. Ya, isi sesuai dengan konten yang kita bahas seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini setelah deskripsi, pastikan di sini ada tag ya di bagian bawah. Nah, di sini itu juga harus topik, harus sesuai dengan konten yang kita bahas, karena untuk saat ini kita tahu YouTube ini banyak aturan baru ya. Ketika konten kita tidak sesuai dengan deskripsi, dengan tag yang kita bagikan, yaitu berpengaruh channel kita terkena pelanggaran ya. Jadi banyak konten kreator yang mungkin videonya tiba-tiba dihapus, banyak ya, karena antara deskripsi dengan tag yang sudah kita buat itu tidak sinkron ya. Jadi seperti itu. Nah, karena dari YouTube sendiri itu akan mengecek video populer ketika kita mengajukan monetisasi ya. Yang pertama video populer, kemudian deskripsi, judul, dan juga thumbnail. Nah, itu yang akan dicek ya. Jadi itu saja. Yang pertama, agar video kita lebih mudah ditemukan di pencarian adalah jangan abaikan yang pertama itu adalah deskripsi. Jadi deskripsi itu penting ya. Tujuannya ya agar video kita ini lebih mudah ditemukan di pencarian. Jadi sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama, nah misalkan di sini saya seputar channel YouTube ya. Misalkan di sini saya tuliskan deskripsinya belajar YouTube, misalkan seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang mencari dengan kata kunci belajar YouTube, video saya itu bisa ditemukan di penelusuran. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada tag di bagian dari video, itu wajib diisi yang sudah kita bahas tadi. Dan yang paling utama adalah tag pada channel utama kita. Nah, itu biasanya di Google Chrome ya. Jadi itu juga sudah banyak yang membahas, biasanya di YouTube Studio. Nanti bisa diatur saja. Dan itu sesuaikan dengan deskripsi dan juga tag dalam video kita. Jadi kita sesuaikan dengan niche konten yang kita bahas.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video-video terbaru selanjutnya.